Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kuntum Khaira Umatin, dosen manajemen rekayasa UISI. Sore ini kita akan membahas tentang antropometri. Nah, antropometri ini adalah ilmu yang mempelajari tentang ukuran tubuh manusia. Nah, jadi kalau kita bahas masalah kenyamanan begitu ya, otomatis seluruh apa yang kita pakai, apa yang kita pegang, apa yang kita gunakan alat bantu itu secara ukuran harus cocok dong dengan kita, ya kan? Kalau misalnya pakai sepatu kekecilan aja nggak nyaman, pakai baju kekecilan juga nggak nyaman, kebesaran juga nggak nyaman gitu ya. Jadi kita perlu tahu ukuran yang paling pas. Jadi ukuran ini menjadi sesuatu yang sangat penting juga dalam sebuah perancangan. Nah, banyak perusahaan-perusahaan besar itu melakukan survei mengenai ukuran tubuh manusia seperti itu. Jadi contohnya adalah sepatu. Mungkin saya nggak sebutkan nama mereknya ya. Mereka mau membayar mahal untuk membeli data ukuran tubuh manusia yang sangat spesifik ya. Jadi nggak hanya mayoritas panjangnya berapa, tapi sampai lekukan kakinya itu seperti apa. Nah, ketika data itu sudah didapat, wah dia otomatis sudah dapat customer need yang diinginkan pasarnya itu seperti apa, sehingga ketika produk itu launch itu akan sangat laku di pasaran. Nah, kayak gitu prinsipnya. Nah, jadi kita nanti merancang apapun itu perlu kita perhitungkan. Mungkin beberapa teman-teman bertanya ya, kalau misalnya ukuran itu harus spesifik per orang, padahal setiap orang itu punya uniqueness sendiri-sendiri. Ya, ada yang gemuk, ada yang kurus banget, ada yang tinggi, ada yang sedang-sedang saja gitu. Apakah itu untuk sebuah produksi apakah tidak terlalu mahal? Nah, ini nanti juga akan kita hitung ya. Maksudnya kita nggak benar-benar mengukur satu persatu orang seperti yang dilakukan penjahit gitu ya. Kalau datang ke penjahit kan benar-benar diukur satu persatu orang. Tapi kita nanti akan hitung secara statistik. Ya, jadi kita tahu misalnya segmen pasar yang akan kita tuju ini seperti apa ininya, peta pasarnya seperti apa. Nanti kita perlu hitung tuh masing-masing sesuai dengan peruntukannya. Jadi misalnya nih saya duduk di kursi ini. Nah, duduk di kursi ini seberapa nyaman sih kursi ini gitu. Berarti misalnya tinggi kursinya itu ya harus sesuai dengan tinggi lutut misalnya. Nah, itu seperti itu sehingga nanti kaki nggak menggantung. Bayangkan kalau orang bekerja lama dalam posisi kaki menggantung. Wah, itu pasti kesemutan. Nah, itu contoh kecilnya seperti itu. Nanti kita bisa terapkan itu dalam semua bentuk perancangan. Nah, ini meskipun rasanya sangat sederhana ya, temanya hanya mengukur bentuk tubuh, tapi ini useful begitu. Jadi banyak perusahaan itu juga melakukan perancangan alat bantunya di perusahaan itu ya menggunakan riset seperti ini. Ketika semua alat bantu di situ itu cocok ya dengan mayoritas penggunanya, itu nanti otomatis orang akan semakin nyaman bekerja, mengurangi cedera, dan secara produktivitas ya, yang harapan kita produktivitasnya juga bisa bertambah. Mungkin itu ya. Nanti kita lanjutkan di slide untuk bagaimana cara menghitungnya. Oke, baik, kita lanjutkan mengenai metode pengukuran antropometri. Nah, ini nanti bertujuan untuk merancang sesuai dengan kebutuhan ya. Ada pengukurannya seperti biasa, diukur sesuai dengan dimensi tubuh yang diperlukan. Jadi kalau misalnya butuh yang sifatnya jangkauan, ya, misalnya bikin rak begitu, maka rak yang dibuat ini adalah berdasarkan jangkauan tangan gitu ya. Ukurannya adalah ukuran
tangan mulai dari lengan atas. Seperti itu. Ya, kemudian misalnya mau mendesain kursi, tinggi kursinya berarti yang diukur adalah tinggi lutut saat duduk. Gitu. Terus panjang kursinya ini ya, panjang paha begitu misalnya. Terus misalnya lagi mata, tinggi mata ini untuk mendesain ketinggian komputer gitu, meja komputer kan sebisa mungkin layarnya itu sejajar dengan mata ya, sehingga kita nggak terlalu mendongak begitu atau terlalu menunduk gitu, sama-sama capek nanti kalau untuk pekerjaan seperti itu ya. Kemudian apalagi nih, nah itu ukuran-ukuran tubuh ini disesuaikan dengan kebutuhan perancangan. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya functional body dimension. Apa itu? Nah, ini pengukuran untuk tubuh yang dinamis gitu. Ya, jadi kalau tadi yang kondisi statis, ini yang kondisi dinamis. Contohnya adalah untuk mempelajari performa atlet. Nah, jadi barang-barang yang dipakai oleh atlet, entah itu raket, entah itu peralatan semua yang dipakai oleh atlet itu kan semuanya dalam kondisi bergerak. Nah, ketika dinamis begitu kita juga membutuhkan pengukuran yang dinamis. Ya, contohnya lagi adalah nih, kemampuan jari tangan seorang juru ketik. Nah, gimana mendesain ukuran keyboard yang telapak tangannya itu masih bisa menapak gitu ya. Jadi jari-jarinya itu bisa terjangkau, keyboard itu semuanya bisa terjangkau oleh jari kita tanpa harus ngangkat tangan begitu ya. Jadi cukup jari-jarinya aja yang bergerak. Itu akan lebih nyaman ya. Nah, ini adalah contoh-contoh. Misalnya nih, kondisi yang butuh dinamis nih, misalnya ini kaki ini butuh untuk nginjak pedal, nginjak gas ya, nginjak rem gitu. Nah, sehingga untuk mendesain misalnya tinggi pedalnya, maka yang dibutuhkan adalah seberapa, bukan lagi kalau yang statis tadi kan misalnya panjang telapak kaki gitu ya misalnya. Nah, kalau dinamis bukan lagi panjang telapak kaki, tapi seberapa kemampuan telapak kaki untuk mengangkat ketinggiannya berapa gitu ya, agar ujung telapak kaki itu masih menapak di lantai gitu. Ya, sehingga nanti ketika dinamis butuh rem, butuh gas, waktu-waktu butuh rem begitu, nggak perlu kaki harus ngangkat dulu. Ya, jadi kondisi normalnya ya tetap menapak di tanah begitu ya, di lantai ini, sehingga akan lebih nyaman dan tidak lelah seperti itu. Begitu juga ini ya, mata misalnya, mata dan kepala begitu. Sampai seberapa dia putarannya, yang kalau dalam mengemudi ini kan nggak mungkin ya harus tolah-tolah banget begitu ya, harus tetap fokus ke depan seperti itu ya. Nah, itu padahal dia harus mengontrol misalnya spion gitu ya, ngepaskan spion, terus ngontrol apa-apa yang di sini. Nah, semuanya perlu ini diukur. Jadi pergerakan kepala itu yang tetap nyaman itu sampai seberapa sih sudutnya, sehingga semua peralatan tuh masih terjangkau ketika dilihat ataupun ketika diraih ya. Misalnya untuk mendesain yang di dalam kokpit ini, pesawat ini tombolnya ada banyak sekali, dan di atasnya ini juga masih ada tombol-tombol. Nah, ini perlu dengan mudah ketika dia harus mengoperasikan tombol itu yang di atas, yang di samping, itu pilot bisa dengan mudah mengoperasikan. Seperti itu. Itu perlunya untuk mendesain semua peralatan sesuai dengan dimensi tubuh ini yang dinamis ya. Bayangkan kalau misalnya nggak sesuai, ini kan kayak tadi, pedalnya terlalu tinggi, harus sampai ngangkat gitu misalnya, terus ini yang di kokpit ini di atas nggak sampai, dia harus agak berdiri, terus nggak konsen kan nanti. Nah, seperti itu.
Jadi intinya di dynamic body dimension, pengukurannya itu dinamis ya, bukan lagi misalnya kepala ini tadi lebar kepala, bukan lagi lebar kepala, tapi ini pergerakannya, head and eye movement, foot, pedal, travel, yang tadi ya pergerakan kaki, hand reach, gimana pergerakan tangan untuk menjangkau benda-benda di sekitarnya. Seperti itu. Nah, jadi semua perancangan apapun itu butuh yang namanya anthropometry data. Entah itu hanya sekedar yang kita pasti pernah semua kan ngukur buat baju ya. Tapi nggak hanya itu aja, bisa untuk mendesain workspace, area kerja di sekitar kita. Meja kerja, kursi kerja, terus apa misalnya bikin rak ini biar bisa menjangkau misalnya dengan mudah. Terus mendesain equipment, tools, mesin gitu ya, mesin apapun ya yang butuh dipegang, dioperasikan oleh orang, yaitu perlu disesuaikan dengan anthropometry data. Meskipun itu misalnya mesin baja untuk yang di sawah, berarti ya perlu disesuaikan juga gitu ya, sehingga nanti manusia bisa dengan mudah mengoperasikan alat-alat tersebut, termasuk consumer product design ya. Consumer product design ini produk secara luas yang digunakan oleh konsumen ya, misalnya tas, terus sepatu dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika kita itu mendapatkan dimensi fisik dan fitur-fitur dari sebuah produk kita yang itu sudah sesuai dengan anthropometry, maka kita bisa lebih nyaman gitu ya, fit, nyaman, ergonomis, sehingga nanti ujung-ujungnya apa tujuannya? Produktivitas kita bisa meningkat ya, mengurangi kelelahan. Karena kalau misalnya produk-produk itu tidak sesuai dengan anthropometry data, maka akan mudah untuk muncul kelelahan. Dan akhirnya produktivitasnya menurun. Ataupun selain kelelahan ya, bisa jadi kalau jangka panjang, ya bisa jadi menyebabkan nyeri gitu kan. Ya, misalnya yang dicontohkan mouse terlalu besar atau terlalu kecil gitu, nanti bakalan nyeri gitu ya. Karena ada nih kasus yang seperti itu ya. Dia ada teman yang akhirnya itu kena carpal tunnel gitu ya. Jadi tangannya itu karena dia hobi nulis gitu ya, tanpa kenal waktu, tidak ada jeda gitu, dia kerja terus gitu ya tangannya, sampai akhirnya ketika itu langsunglah kena itu carpal tunnel itu yang akhirnya nggak bisa digerakkan jari-jarinya, bahkan waktu makan aja harus disuapin. Akhirnya diterapi, akhirnya bisa sembuh kembali. Cuman harapannya ini untuk tenaga kerja sebisa mungkin disesuaikan semua alat-alatnya, metodenya gitu ya, sehingga bisa nyaman dan produktivitasnya bisa maksimal. Oke, ini adalah contoh ya anthropometry, ada perempuan, ada laki-laki, dan ini sangat detail sekali ya, mulai dari lebar kepala sampai seluruh segmen tubuh ini ada ukurannya, sampai ini lebar telapak kaki ini ada ukurannya semua. Nanti teman-teman bisa lihat kalau untuk anthropometry Indonesia itu bisa lihat di sini anthropometryindonesia.org. Ya, di sini ini yang barusan saya capture. Ini ada seluruh data dimensi, ini masih panjang ke bawah sebenarnya, tapi nggak bisa di screenshotnya, cuma sampai sini aja. Ada tinggi tubuh, tinggi mata, sampai ke tinggi ujung jari, terus tinggi siku dalam posisi duduk, tebal paha, tinggi lutut, dan lain sebagainya ya. Semuanya ada datanya, berapanya. Ini data yang muncul yang belum difilter ya. Jadi ini ada pilihannya ini nggak difilter. Jadi ini secara keseluruhan, campur jadi satu, laki-laki perempuan, sukunya campur, usianya campur gitu ya. Makanya ini rentangnya agak jauh nih. Dari 117 sampai
187,63 dengan standar deviasi 21. Tuh ya, bisa jadi ini yang 117 ini ukuran anak SD kali ya, yang 117 ini. Terus yang 187 ini ukuran ya orang dewasa ya, ada yang tingginya sampai sekian. Dengan standar deviasi itu plus minus 21,3. Nah, nanti teman-teman bisa atur filter ini datanya sesuai dengan kebutuhan. Yang mau menggunakan produk hasil rancangan itu tadi siapa gitu ya. Ini bisa dirubah-rubah, misalnya suku berpengaruh ya, misalnya suku Jawa, suku yang di Papua itu secara antropometri udah beda lagi. Laki-laki perempuan. Tahun sekian sampai tahun sekian. Kok tahun juga berpengaruh ya? Gitu ya, bisa jadi terjadi pengaruh gitu ya karena perbedaan kebiasaan mungkin ya. Jadi kalau anak sekarang udah banyak yang olahraga gitu ya, akhirnya cenderung secara gizi juga lebih baik, itu cenderung posturnya tuh tinggi. Tapi kalau kita ke zamannya 100 tahun yang lalu atau kakek nenek kita itu mungkin nggak setinggi orang zaman sekarang seperti itu. Jadi tahun juga berpengaruh. Terus usia, ya nanti produknya mau digunakan untuk usia siapa? Apakah lansia atau siapa nanti yang bakalan menggunakan? Itu juga akan berpengaruh. Oke. Nah, di dalam merancang data antropometri ini, itu ada istilahnya persentil nanti ya. Di sini makanya muncul 5 TH, 50 TH, 95 TH. Ini namanya persentil ya, persentil 5, persentil 50, persentil 95 dan standar deviasi. Persentil itu artinya adalah urutan atau persentase dari sebuah data. Ya, jadi misalnya saya mengumpulkan 100 data dari kelas ini, mau diukur tingginya misalnya ya ini ya. Tingginya nanti untuk merancang loker di kampus misalnya. Ada 100 orang, contoh ya. Nah, dari 100 orang ini nanti saya urutkan dari yang terpendek sampai yang paling tinggi. Sampai paling tinggi ukurannya berapa gitu. Nah, persentil 5 itu adalah data kelima. Ya, di sini misalnya data kelima adalah 117, bisa jadi data pertama ini 115, makin kecil gitu. Ya, data paling pendek itu ditaruh di nomor 1. Sampai di itu ada persentil 95 itu 187,63. Bisa jadi orang paling tinggi se-Indonesia berapa ya? Pasti di atasnya 187 ini bisa jadi sampai 200 gitu ya. Terus 50 yang tengah-tengahnya itu adalah 152,8. Ini ya, 1,2,58. Nah, ini kalau diurutkan itu seperti persentil itu konsepnya seperti itu. Pengurutan data. Kalau datanya 200, ya tetap persentilnya itu tetap seperti ini. Persentil itu tetap 1 sampai 100 ya batasannya. Nah, cuman seringnya itu kalau persentil kecil diwakilkan oleh 5, 10. Kenapa nggak mendesain yang paling kecil ini? Kenapa kok 5? Karena seringnya mendesain barang itu bukan benar-benar yang paling pendek atau yang paling tinggi gitu ya. Karena itu terlalu ekstrim seperti itu. Jadi dianggap yang persentil 5 ini udah mewakili yang kecil ini kayak gitu. Atau misalnya persentil 10 ini udah mewakili 10 yang paling kecil ini kayak gitu. Ya, jadi meskipun datanya 200, kita tetap urutkan 1 sampai 200 gitu ya. Jadi persentil 5-nya itu di data nomor berapa kira-kira? Kalau datanya 200. 2 kali lipatnya kan? Berarti di data nomor 10. Data nomor 10 ini adalah persentil 5. Data 95 itu persentil 95 itu ada di data 190. Gitu. Nanti kalau sampai datanya 1000, cara yang dilakukan sama ya. Seperti itu. Kalau datanya lebih dikit misalnya, cuma 50.
sama persentilnya ya tetap 1 sampai 100 gitu. Jadi tetap diurutkan data misalnya 1 sampai 50, berarti persentil 5 ya. Persentil 5 itu berarti separuhnya yang ini kan, 5 dibagi 2, 2,5. Berarti rata-rata data kedua dan ketiga itu adalah persentil 5. Gitu. Terus kalau ini misalnya persentil 95, 95 bagi 2 berapa? 47,5 ya. Nah, berarti data antara 47 ke 48. 47 ke 48. Ini rata-ratanya berapa? Nah, itu adalah persentil 95. Seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus mengukur persentil ini dalam antropometri gitu ya? Jadi, persentil ini tujuannya untuk mengakomodasi kondisi ekstrim. Ya, persentil tadi kan ada persentil kecil, persentil menengah, ada persentil besar ya. Nah, persentil kecil ini untuk mengakomodasi atau kalau tingkat yang kritis itu adalah orang yang kecil, orang berukuran kecil. Pendek gitu ya, paling kecil lah pokoknya secara ukuran apapun paling kecil. Nah, kritisnya di mana? Kritisnya kalau si anak kecil ini, orang dengan ukuran kecil ini menggunakan perancangan yang besar, maka dia akan tidak nyaman atau nggak bisa atau protes lah, nggak nyaman pokoknya, nggak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya mendesain rak tadi ya, atau loker gitu ya. Tadi kan tingginya orang misalnya dalam satu kelas ini 150 sampai 185 misalnya. Yang paling pendek sampai yang paling tinggi itu misalnya ukurannya segini. Lah kalau kita mendesain rak dengan ukuran paling besar 185, otomatis yang 150 kan nggak bisa jangkau. Pasti dia protes, nggak tahu nanti nggak bisa jangkau, entah itu jinjet-jinjet atau butuh alat tambahan untuk ngambil rak itu, misalnya butuh kursi atau alat tambahan yang lain. Nah, sehingga untuk mendesain rak, kita pilih persentil yang kecil ini yang lebih tepat. Karena kalau kita misalnya mendesain raknya 150, maka yang tinggi 150 akan bisa menjangkaunya, yang tinggi 185 lebih bisa lagi, kayak gitu. Gitu. Nah, kita pakai persentil yang besar itu ketika yang kritis itu adalah orang besar. Contohnya adalah jadi orang besar kalau dia menggunakan desainnya yang kecil, dia akan kesulitan. Ya, banyak ya ini ya contohnya ya. Misalnya adalah apa? Lebar kursi gitu. Nah, lebar kursi ini kalau kita desain selebar-lebarnya menyesuaikan dengan antropometri orang paling besar, maka orang yang berukuran kecil kan nggak mungkin protes kan, wah ini kok kursinya kelebaran ya, ya malah seneng kan, malah enak-enak aja. Tapi ya orang yang paling besar tadi juga udah pas. Gitu. Jadi jangan sampai salah kalau misalnya lebar kursi kita pakai persentil yang kecil sehingga orang yang besar nggak cukup dan nggak nyaman akhirnya. Kayak gitu. Tuh, penggunaan persentil itu untuk perancangan yang seperti itu. Nah, nanti kalau tidak dua-duanya ya, nggak ada yang kritis, orang kecil atau orang besar nggak ada yang kritis, kita bisa pakai average atau apa ini atau persentil 50 ya, persentil 50 ini. Artinya dia posisinya di tengah-tengah, ya rata-rata begitu di tengah. Jadi nggak ada yang kritis, orang kecil pun tetap bisa, orang besar pun juga tetap bisa. Contohnya adalah sesuatu yang ya posisinya tuh di tengah gitu ya, yang misalnya handle pintu. Handle pintu kan letaknya di tengah ya, jadi orang yang pendek pun nggak bakalan ke pendek atau ketinggian ya, meskipun itu mau pakai rata-rata begitu ya, ataupun orang yang
besar ya tetap bisa menjangkau, ya, posisinya di tengah ya. Nggak ada kritisnya lah ini handle pintu. Atau lagi misalnya apa ya, yang posisinya di tengah begini, barcode misalnya, scan barcode di supermarket itu. Scan barcode itu ya butuhnya cuma sebentar untuk nge-scan sesuatu, tit gitu, udah selesai. Posisi di tengah. Jadi nggak masalah orang yang tingginya paling pendek, tingginya paling tinggi ya nggak masalah. Itu ya, jadi nggak ada yang kritis di sini. Oke, kita coba langsung menghitung ya. Jadi untuk menghitung persentil tuh rumusnya seperti ini. PI sama dengan X bar ditambah KI plus S. PI ini persentil berapa yang dipilih? Boleh persentil 1, 5, 10. Ya, ini ya sampai 95. X bar ini adalah nilai rata-rata. K ini adalah faktor pengali persentil dari tabel Z, ya ini. Kalau dipilih P95 ya 1,645 ini. S itu adalah simpangan baku. Nah, masih ingat ya statistik ini ya, nggak kita bahas mendetail gimana cara mendapatkannya. Kita langsung masuk ke contoh aja. Jadi hasil pengukuran antropometri jangkauan tangan ke atas sampel pekerja di Jawa Timur menunjukkan nilai rata-rata sebesar 200,4 cm. Nah, 200,4 cm ini berarti apa nih? Nilai rata-rata tadi apa? Simbolnya X bar ya. Terus dengan simpangan baku 9,02 cm. Berarti ini simpangan baku tadi S ya. Nah, jika kita ingin merancang rak perkakas, berapa sebaiknya tinggi raknya? Nah, ini udah dicontohkan ya tadi ya. Kalau misalnya merancang rak, berarti kita pakai dimensi tubuh, jangkauan tangan ke atas. Terus kita hitung ketinggiannya. P sama dengan, kita pakai P yang kecil ya persentilnya, biar orang yang paling pendek pun masih bisa menjangkau dengan mudah, apalagi orang yang paling tinggi gitu ya. Nah, P-nya ini adalah X bar ditambah K kali S. X bar-nya 200,4. K-nya, kita lihat tabel ini ya. Kalau P-nya 5, K-nya minus 1,645. Berarti minus 1,645. Dikali dengan S. S-nya 9,02. Jadi tingginya nggak sampai 200,4 ya, di bawah rata-rata. Kalau rata-ratanya 200,4, kita bikin raknya itu ini sekitar 185 cm ya. 185 cm aja. Sehingga orang yang rata-rata bisa menjangkau, orang yang pendek, golongan orang yang pendek itu bisa menjangkau gitu ya. Apalagi golongan orang yang tinggi gitu, lebih bisa menjangkau lagi gitu. Jadi tinggi raknya seperti ini. Oke ya, jadi perhitungan seperti ini nanti bisa kita terapkan untuk merancang produk-produk yang lain. Oke, ini sekarang giliran kalian nih. Nah, saya ini ambil contohnya HP nih, karena HP ini barang yang paling sering kita pegang ya. Kalau ketinggalan ini susah banget nih ya kan HP. Makanya coba dihitung sebenarnya dimensi HP yang paling ergonomis itu berapa sih? Ya, coba nanti kalian diskusikan ya, kelompok begitu. Silahkan nanti dihitung, ditentukan dulu dimensi yang diperlukan untuk rancangan gitu ya. Jadi misalnya dimensi rancangannya apa sih? Lebar HP, misalnya butuh lebar telapak tangan. Terus misalnya apalagi nih fiturnya? Butuh jangkauan, berarti berapa panjang ruas jempol misalnya. Atau apa, terserah kalian nanti ya, hasil diskusi ya. Dalam HP ini fitur-fitur yang diperlukan apa aja. Terus cari sumber data yang dibutuhkan. Ya, bisa lewat di data antropometri Indonesia tadi. Kalian tentukan segmennya siapa ya, usianya misalnya sekian sampai sekian. Kayak gitu. Terus persentil yang dipilih apa ya? Seperti yang sebelumnya tadi, apakah ini persentil kecil, persentil sedang, atau persentil besar? Nah, nanti setelah dihitung seperti ini, baru nemu
dimensi HP yang paling ergonomis. Nah, ini saya juga penasaran nih. Seberapa nih dimensi HP yang paling ergonomis ya? Coba nanti kalian diskusikan secara antropometri. Ya, misalnya tombol on off-nya, pokoknya semua fitur nih ditaruh di sebelah mana harusnya tingginya. On off-nya, terus volumenya, terus apa lagi nih? Power, terus yang tombol home ini, terus apalagi lah, pokoknya semua fiturnya ya, coba nanti dieksplor lagi. Oke, ini kesimpulannya sama dengan sebelumnya ya, intinya jangan lupa tentukan segmen populasi pemakai rancangan dulu ya, apakah orang tua, apakah anak-anak, itu kan antropometrinya juga sangat berbeda ya. Oke. Nah, ini adalah penjelasan penggunaan data antropometri ya. Jadi yang desain untuk ekstrim individual yang tadi kita bahas, ini ilustrasinya seperti ini. Untuk mendesain pintu darurat ya, passageways. Ya, ini kalau namanya darurat, misalnya di mall itu kan lampu mati semua ya, terus orang-orang harus cepat-cepat keluar. Nah, ini jangan sampai akhirnya malah menimbulkan kecelakaan kerja. Ini udah jatuh, terus yang di belakangnya ini keinjek-injek gitu ya. Nah, ini bahaya nih. Makanya ketika untuk mendesain yang ekstrim individual yang atas ya, kayak misalnya tinggi pintu, maka kita pakai persentil atas gitu. 90 kah, 95 kah, atau malah 99 gitu ya. Plus ditambah lagi dengan allowance ya, jangan lupa bisa ditambah dengan allowance, itu adalah jarak apa ya, kita jeda, kita tambahin lagi agar semakin mudah ya orang ini. Misalnya nanti ada orang paling tinggi gitu ya, jadi kita tentukan dulu segmennya. Misalnya di mall, ini mallnya yang bakalan masuk sini orang Indonesia aja, ya, orang Jawa Timur aja, atau nasional, atau orang internasional bisa masuk situ gitu ya. Nanti kalau orang Indonesia aja kan yang paling tinggi 187 tadi ya, 190 lah mungkin. Bisa jadi orang Eropa 200 lebih gitu ya. Nah, itu perlu disesuaikan dulu. Ataupun perancangan yang butuh persentil rendah. Bisa 1, bisa 5, bisa 10. Ya, misalnya adalah jangkauan dari fasilitas kontrol yang dioperasikan oleh operator. Nah, jadi kalau ngomong jangkauan tadi kan sebisa mungkin terjangkau ya. Yang namanya jangkauan itu kan harus terjangkau. Nah, harus terjangkau itu artinya orang yang kecil dengan mudah menjangkau, orang yang besar ya malah lebih mudah lagi. Makanya ketika bicara jangkauan, kita bicaranya adalah persentil yang kecil. Nah, sebenarnya ada juga yang boleh mau range persentil 5 sampai 95 itu bisa bebas aja gitu ya. Nah, itu dengan adjustable range, bisa di-adjust ya. Contohnya adalah adjustable automobile seat. Nah, ini kursi bisa di ke depan ke belakang kan, bisa dinaik turunkan gitu. Nah, cuman yang desain yang seperti ini tentu lebih mahal ya kan daripada yang fix begitu. Makanya memang perlu dipilih ini desain ini perlu adjustable enggak gitu ya. Tuh. Kenapa kursi yang di kampus buat mahasiswa itu enggak adjustable? Karena belum perlu ya. Karena belum perlu. Karena paling kuliah 2 jam gitu ya, 3 SKS 2,5 jam. Habis itu udah ngapa-ngapain yang lain kan. Jadi belum perlu lah harus bisa di-adjustable semua kayak gitu. Nah, ada juga design for average. Ya, ada yang menggunakan persentil 50 tadi. Ya, intinya yang ya nggak ada yang ekstrim lah, orang yang
Ukuran kecil bisa, ukuran tinggi ya bisa. Aplikasinya sangat banyak sekali ya. Kita perlu merancang apapun ini perlu dengan data antropometri. Nanti silahkan didiskusikan ya. Ini pakai persentil apa nih kalau tempat tidur, terus kalau kompor ini persentil apa, pintu persentil apa, dan sebagainya. Tadi udah ya. Oke, jadi perhitungan persentil itu tadi juga bermanfaat untuk merancang tempat kerja. Ya, apakah tempat kerja itu bisa posisi duduk, bisa yang ada yang butuh berdiri gitu ya. Nggak semuanya harus duduk. Kita lihat dulu situasinya. Ada yang duduk berdiri gitu. Dinamis ya kombinasi keduanya. Nah, ini masing-masing ada ketentuannya juga gitu. Misalnya duduk itu untuk pekerjaan yang tidak perlu kontrol pada kaki. Jadi kakinya nggak ngapa-ngapain, diem aja. Terus pekerjaan utamanya adalah menulis atau memerlukan ketelitian tangan. Tidak diperlukan tenaga dorong yang besar. Nah, jadi kalau misalnya tenaga dorong yang besar tuh misalnya orang di UKM singkong, terus bagian mengiris singkong, terus singkong yang masih mentah itu kan ini ya, keras gitu ya. Terus kita desainkan itu dia duduk di dengan meja begini ya. Itu kekuatan optimal kita nggak akan keluar kalau misalnya sambil duduk gitu ya. Malah tambah capek nanti di tangannya. Kayak gitu. Terus objek yang dipegang tidak memerlukan tangan bekerja pada ketinggian lebih dari 15 cm dari landasan kerja. Jadi misalnya segini ya, objek kita itu di atas ini, ya sama aja nanti meskipun duduk capek tangannya. Nah ini contohnya adalah yang senior kalian merancang skripsinya bagian packing air mineral di Swabina. Ya, jadi dia bagian ngasih label gini ya. Nggak ada botol lah, seadanya aja. Ngasih label begini, dan itu dia harus ngangkat ya, yang botolnya itu ada yang 600 mili, liter, 1,5 liter gitu ya, dengan tinggi yang ya tinggi yang lebih dari 15. Ketika posisinya duduk malah akan tambah sulit ya untuk memasukkan label itu ke dalam botol. Malah tambah capek. Kayak gitu. Terus akhirnya gimana? Akhirnya didesain yang posisinya berdiri tapi ada sandarannya. Gitu ya. Jadi untuk bekerja yang dia itu menggunakan alat berat seperti ini nggak mungkin duduk. Ya, dia ngangkat sesuatu yang berat seperti ini nggak mungkin duduk ya kan. Meskipun nanti berdiri begini ya perlu dihitung jedanya karena memang kondisi tubuh berdiri itu 10-15% lebih besar energi yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan yang posisi duduk. Tuh. Nah, ini yang berdiri itu ketika memegang objek yang lebih berat dari 4,5 kilo. Wah, ini kalau duduk paling kita jadi nggak kuat tuh ngangkat 4,5 kilo tuh hampir kayak beras yang 5 kilo itu ya. Wah, itu nggak kuat kan? Bayangin aja nggak kuat itu kalau sambil duduk. Makanya bisa yang sifatnya dinamis. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, akhirnya di tempat Swabina tadi, yang bagian labelan itu didesainkan gini bentuknya. Tapi ada ini ya, pokoknya yang penting ada sandaran, terus ada tempat kursinya yang agak miring gini. Pokoknya cuma untuk bersandar aja gitu ya. Jadi kalau pas capek dia bisa ada sandarannya, ada penopang tubuhnya, gitu. Seperti itu. Karena bekerjanya benar-benar bagian packing itu ya bisa normal orang bekerja itu sehari 8 jam. Dengan istirahat 1 jam, bayangkan kalian upacara yang diem aja. Masih ingat upacara ya? Beberapa ada yang pingsan, ya kan? Ya, perlu berdiri kayak gitu.
Ini kalau terlalu mejanya ini tinggi begitu, terus kita harus menekan karena harus gosok baju, ya tangan juga akan capek kan. Makanya biasanya meja serika itu didesain seperti ini. Jadi bukan apa namanya, sikunya tuh nggak sejajar begini seperti meja kerja. Kalau meja kerja kan ketinggian mejanya perlu sejajar dengan siku. Ya, jadi 90 derajat dengan siku. Tapi kalau yang seperti ini, yang butuh tenaga, dia harus posisinya nggak berdiri. Jadi ini berapa derajat nih? Sekian nih. Derajat besar ya, bukan 90 derajat. Nah, ini posisi berdiri, ya memang ada pekerjaan yang harus berdiri posisinya. Nah, ini contohnya perancangan meja komputer ya. Ketika duduk, nah ini sebisa mungkin 90 derajat. Gitu ya. Terus sebisa mungkin mata itu juga monitor ini bisa sejajar mata kayak gitu. Nanti perancangannya juga sesuai dengan data antropometri tadi, disesuaikan biar orang semakin nyaman bekerjanya. Nah, ini misalnya yang berdiri, untuk posisi yang berdiri ya disesuaikan posisi berdiri. Nah, ini adalah akhir ya dari materi ini. Memang orang bekerja itu butuh dinamis ya. Nah, sekarang modelnya itu mejanya ada yang dinamis juga ya, bisa di-adjust gitu ya. Apalagi untuk sekarang ini yang semua hampir mayoritas ya orang yang WFH itu harus duduk seharian di rumah, ngadep laptop, begitu. Nah, itu akan sangat capek sekali, membosankan sekali, makanya bisa untuk dinamis berdiri. Oke, ini untuk materi antropometri ya. Semoga bermanfaat untuk perancangan kita. Kita dapatkan dimensi tubuh, kita sesuaikan dimensi tubuh manusia untuk perancangan agar lebih nyaman, aman, dan bisa meningkatkan produktivitas. Oke, itu mungkin untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.